Jarak titik ke titik dimensi 3 kelas 12 SMA. Kita akan coba kerjakan pakai vektor teman-teman. Dan ternyata ini akan menjadi lebih mudah. Beberapa materi tentang dimensi 3 teman-teman ya. Beberapa hal itu ternyata menjadi lebih mudah kita kerjakan dengan vektor. Salah satunya adalah jarak titik ke titik. Nah, nanti yang juga akan mudah menurut saya ya, itu adalah menentukan sudut antara dua garis. Nah, nanti saya akan bikinkan juga videonya, teman-teman bisa lihat ya. Oke, sekarang kita akan bahas jarak titik ke titik dimensi 3 kelas 12, tapi dikerjakan dengan menggunakan vektor. Ada dua soal. Soal pertama sama soal kedua, saya tambah satu soal lagi teman-teman, yaitu soal dari SPMB tahun 2003. Nah, kita ke soal yang pertama terlebih dahulu. Diketahui kubus, rusuknya 6 cm ya, A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian pertanyaannya, panjang AP, itu yang pertama. Nah, ini soalnya teman-teman ya. Jarak A ke P. Yang kedua, jarak A ke Q atau panjang AK. Nah, kita yang pertama terlebih dahulu. Kita kerjakan dengan menggunakan vektor ya. Jarak antara titik dengan titik ini ya, teman-teman ya. Oke, untuk mencari jarak antara A dengan P atau jarak titik A ke titik P, teman-teman, itu sama aja dengan panjang AP ya. Nah, kita cari vektornya terlebih dahulu. Nah, sama dengan ini vektor ya, teman-teman ya. Dan karena ini di ruang, teman-teman, maka dia ya, kita harus tahu nilainya atau panjangnya searah sumbu X, searah sumbu Y, dan searah sumbu Z. Misal titik pangkal di sini nih, di ruangan ya, teman-teman ya. Biasanya arah sumbu X itu yang mendatar. Ini arah sumbu X. Arah sumbu Y biasanya yang ke atas. Arah sumbu Z itu yang ke depan, dari sini ke sini ya, teman-teman ya. Nah, ini arah sumbu Z. Sebenarnya terserah teman-teman ya. Teman-teman bisa juga yang ke depan ini misalnya sumbu Y. Yang ke atas tuh sumbu Z. Boleh juga. Hasilnya sama aja teman-teman. Yang penting kita konsisten. Ya, kalau misalnya arah sumbu X itu ke depan, arah sumbu Y ke atas ya, dalam pengerjaan soal harus terus seperti itu yang digunakan ya. Oke, sekarang arah sumbu X itu berarti ke kanan teman-teman, arah positif. Kalau ke kiri arah negatif. Arah sumbu Y itu ke atas, positif. Negatif berarti ke bawah. Arah sumbu Z ke depan, positif. Depan tuh berarti ke arah kita teman-teman ya. Arah belakang tuh berarti menjauhi kita, itu arah negatif. Nah, sekarang kita tentukan vektor AP dari A ke P. Arah sumbu X-nya berapa? Arah sumbu Y berapa? Arah sumbu Z berapa? Ingat kembali teman-teman, vektor itu kan besaran yang punya nilai dan arah. Ya kan? Berarti faktor terpentingnya adalah nilai dan arah. Nilai itu artinya panjangnya teman-teman. Ya. Berarti panjangnya dan arahnya. Panjang searah sumbu X berapa? Panjang searah sumbu Y berapa? Dan panjang searah sumbu Z berapa? Oke, kita cari vektor AP dari A, dari titik A ke titik P. Gerak ke kanannya berapa satuan, teman-teman? Nah, agar jelas, saya bikinkan seperti ini. Titik A ini itu kan ada di bidang samping kiri, ya kan, ADHE. Sementara titik P itu ada di bidang yang kanan, BCGF. Nah, berarti geraknya dari A ke P searah sumbu X ke kanan, teman-teman. Itu berapa satuan? Itu kan full satu kubus, ya kan? Berarti 6 satuan dari ini ke sini. Nah, geraknya ke sini itu berarti 6 satuan.
Maka yang searah sumbu X ini berarti sini 6, teman-teman. Berikutnya yang searah sumbu Y, berarti yang ke atas. Dari A ke P, titik A ke titik P. Titik A itu atas bawah ya. Titik A itu letaknya di dasar. Bener nggak? Dan titik P di sini. Berarti gerak ke atasnya berapa? Nah, supaya kelihatan saya bikinkan seperti ini. Nah, ini dia. Titik A itu letaknya di dasar, titik P di sini. Berarti kan gerak ke atasnya itu berapa satuan? Kan setengahnya full ya. Kalau full kan dari A sampai E. Nah, ini cuma setengahnya, teman-teman. Iya kan? Kalau full tuh 6, berarti ini separuhnya berarti berapa? 3 ya, teman-teman ya. Nah, ini panjang searah sumbu Y. Sekarang panjang searah sumbu Z. Nah, sumbu Z itu ke depan. Dari A ke P itu ternyata malah mundur, ya kan? Kalau dari P ke A itu maju, teman-teman. Ini A ke P, ini kan mundur tuh. Nah, karena dia mundur ini negatif. Berapa? Mundur berarti depan belakang, teman-teman. A itu kan ada di sisi depan. P itu di sisi belakang, ya kan? Berarti mundurnya berapa? Kan full satu kubus. Satu ini kan, jarak segini. Berarti berapa? 6 satuan ya. Nah, negatif tuh karena dia mundur. Atau kalau saya gambarkan, nah seperti ini, teman-teman. Nah, A itu ada di sisi depan, P itu ada di sisi belakang. Berarti kan gerak mundurnya itu 6 satuan. Nah, vektor AP udah ketemu. Jaraknya, jarak titik A ke titik P, teman-teman, itu sama aja dengan panjang dari vektor AP. Nah, panjang itu simbolnya seperti ini ya, panjang vektor ya. Nah, itu jika vektornya udah tahu, panjangnya ini adalah tinggal akar dikuadratkan itu. 6 kuadrat, 3 kuadrat, negatif 6 kuadrat. Terus dijumlah. Dah, itulah dia, teman-teman, hasilnya. 36 ya. 36 atau 6-nya ini ada 3, teman-teman ya. 6 kita pecah 3 kali 2. 3 dikali 2 itu kuadrat ya. Tambah 3 kuadrat tambah negatif kuadrat itu positif. Jadi ini sama aja dengan 6 kuadrat ya. 6-nya kita pecah 3 dikali 2. Ini kuadrat berarti pakai kuadrat juga. Nah, nanti kalau teman-teman menghitung seperti ini, nanti kita tidak harus mencari akar ini berapa sih gitu. Nanti akan lebih mudah ya. Kita cermati, ada yang sama yaitu 3 kuadrat. Nah, kita keluarkan. Nah, gini, teman-teman. Ini udah keluar, berarti tinggal ini. 2 kuadrat atau 4 ditambah 3 kuadrat sudah keluar, berarti tinggal 1. Karena ini aslinya 3 kuadrat dikali 1. 1 ya. Tambah 3 kuadrat sudah keluar, berarti masih ada 2 kuadrat ya, atau 4. Nah, gini. Hasilnya akar 3 kuadrat. Ini 9. Ya kan? Ya enggak, teman-teman? Ya, 9 ya, bener ya. Nah, sekarang kita cek 3 kuadrat itu kalau diakar jadi 3, 9 juga diakar jadi 3. Oh, berarti panjang AP atau jarak titik A ke titik P adalah 9 satuan. Nah, ini dia jawabannya, teman-teman. Oke, jadi kuncinya adalah menemukan vektornya, vektor AP. Saya kira ini tidak sulit ya. Penjelasannya saya agak pelan karena ini kayaknya masih baru untuk teman-teman ya. Jadi perlu pemahaman yang benar terlebih dahulu, yang pelan terlebih dahulu ya. Oke, berikutnya yang kedua, kita coba cari jarak titik A ke titik Q. Berarti kita harus mencari vektor AQ, teman-teman. Dari titik A ke titik Q, yang ini ya, berarti dia gerak ke arah sumbu X ke kanan, berarti positif ya. Berapa satuan? Itu kan full tuh,
dari titik A ada di bidang kiri, titik Q kan di bidang kanan tuh. Berarti gerak ke kanannya 6 satuan ya. Sekarang dari gerak ke atasnya searah sumbu Y, dari titik A ke titik Q, berarti kan gerak ke atas, berarti positif ya. Berapa satuan? Nah, kita harus tahu titik A itu ada di dasar, titik Q ada di sini. Berarti kan sebesar ini teman-teman. Ya kan? Nah, itu berapa? Gimana cara mencarinya? Cara mencarinya, kita gambarkan BCGF ini itu persegi ya. Di sini teman-teman. Nah, ini persegi BCGF. Titik P itu di sini ya, di tengah-tengah CG. Dan CF itu ini. Nah, gini ya, CF ini. Nah, itu teman-teman. Oke, kita mau cari ini ke sini. Berarti ini berapa panjangnya? Dengan rusuknya ini 6. Nah, sekarang coba lihat teman-teman. Ini kan ke tengah-tengah nih. Dari B ke tengah-tengah CG, ya kan? Berarti kalau ini saya geser ke atas, ini pasti geser ke sini teman-teman. Ya enggak? Nah, itu pasti sejajar nih. Ya enggak? Nah, perhatikan ternyata ini jaraknya itu sama. Jaraknya sama, berarti ini ada 3 bagian. Ini juga jaraknya sama teman-teman. Ini berarti ada 3 bagian. Ini 1, berarti ini 1 perbandingannya ya. 1, ini 2, ini 3. Saya ulang, 1, 2, ini 3. Nah, ini sama. Perbandingan 1, yang ini 2, yang ini 3. Nah, kita tadi mencari ini. Berarti ini 1 bagiannya. Berarti ini dibagi 3 bagian itu, teman-teman. 6 dibagi 3 bagian berarti masing-masing 2 ini. Berarti ini 2. Berarti sini 4, sini 6 ya. Oh, berarti ini tingginya itu 2. Nah, berarti dia itu 2, teman-teman. Ini. Sekarang yang searah sumbu Z. Berarti maju atau mundur. Kita lihat dari A ke Q. Nah, justru mundur ya. Karena A itu ada di sisi depan dan Q itu kan di sisi sini, teman-teman ya. Karena mundur ini negatif. Nah, berapa mundurnya? Kita harus lihat lagi. Lihatnya BCGF ya. Tapi mundurnya teman-teman. Berarti mundur tuh dari B ke C justru ya. Dari arah ke sana maksudnya ya. Nah, kita lihat ke sana. Nah, lihat nih perbandingannya nih. Ini 1 banding 2 banding 3. Ini pasti sama nih. 1 banding 2 banding 3. Dan kita mencari yang sini. Nah, berarti inilah dia teman-teman yang kita cari. Padahal rusuknya 6, berarti ini 2, ini 2, ini 2. Akibatnya segini, 4. Berarti negatif 4, teman-teman. Dah, vektor AQ dah ketemu. Sekarang kita cari jarak titik A ke titik Q. Atau panjang vektor AQ. Berarti akar. Ya, ini 6 kuadrat ya. Atau kita pecah jadi 2, ini bisa jadi 2 kali 3, ini 2 kali 2 ya kan. 6 itu 2 kali 3, 2 kuadrat kali 3 kuadrat tambah 2 kuadrat, negatif kuadrat jadi positif, 4 itu 2 kali 2. Nah gini, 2 kuadratnya kita keluarkan, berarti 9 tambah 1 tambah 4 ya. 2 kuadrat diakar jadi 2. Ini 10, 14 tuh nggak bisa diakar. Berarti 2 akar 14. Satuan, oh sorry, satuannya ini cm ya teman-teman ya. Berarti ini senti ini harusnya ya. Satuannya ini cm. 2 akar 14 cm. Itu jarak titik A ke titik Q. Oke teman-teman, kuncinya adalah menemukan vektornya apa. Sekarang saya akan tambahkan dengan soal SPMB tahun 2003.
Kalau sekarang ini namanya UTBK teman-teman ya. Dulu namanya SPMB, Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru. Soal aslinya seperti itu, tidak ada gambarnya. Kubus ABCDFGH panjang rusuk 2A. Nah, terus saya gambarkan seperti ini. Rusuknya 2A. Titik P adalah tengah-tengah BF. Nah, di sini. Titik Q adalah tengah-tengah EH di sini. Panjang PQ itu berapa? Nah, berarti tugas kita mencari vektor PQ. Sumbu X itu ke kanan ya. Sumbu Y yang ke atas, sumbu Z yang ke depan. Dari P ke Q ke kanan atau ke kiri teman-teman. Ke kiri ya kan? Berarti negatif. Kiri kanan, dari kanan ke kiri soalnya. Di kanan dia tuh ada di bidang sini, P-nya. Q-nya ada di bidang sini. Berarti kan full tuh geraknya. Full tuh berarti sepanjang ini. Berarti 2A. Nah, gini. Searah sumbu Y dari titik P ke titik Q naik. Berarti positif. P itu ada di tengah-tengah. Q itu ada di atapnya. Berarti naiknya kan setengahnya ini, ya kan? Rusuknya 2A berarti naiknya setengahnya berarti 1A. Arah sumbu Z berarti ke depan atau ke belakang. Dari P ke Q malah mundur teman-teman ya. Soalnya P itu ada di sisi depan dan Q itu ada di sisi di tengah-tengah ini sebetulnya, ya kan? Berarti mundurnya setengah, ya kan? Berarti negatif. Nah, negatif karena mundur. Dah, vektor PQ udah ketemu. Sekarang kita cari panjangnya. Yang itu sama aja adalah jarak titik P ke titik Q ya. Akar ini kuadrat, negatif kuadrat itu jadi positif ya. 4A kuadrat. Ini kuadrat. Negatif A kuadrat itu sama aja dengan A kuadrat. A kuadratnya sama itu kita keluarkan. Dalam kurung berarti 4 ditambah 1 tambah 1. A kuadrat itu diakar jadi A. Ini 6 itu nggak bisa diakar. Berarti A akar 6 satuan teman-teman. Jawabannya ini. Oke, saya kira ini lebih mudah teman-teman ya. Dengan cara vektor, kuncinya adalah teman-teman bisa menemukan vektornya dengan benar. Dan cara vektor ini akan mudah teman-teman kalau bentuk bangunnya itu adalah kubus atau balok ya, atau prisma tapi dengan alasnya itu persegi panjang. Balok itu teman-teman, itu akan mudah. Tapi kalau alasnya segitiga mungkin agak rumit sedikit ya. Jadi kalau bentuknya itu kubus atau balok, teman-teman bisa pakai ini. Oke, mudah-mudahan kalian menyukainya teman-teman ya. Jangan lupa bagikan ke sebanyak mungkin orang supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Terima kasih semuanya.